Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semuanya sehat ya? Dan tetap semangat dalam belajar. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama dulu ya. Doaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kelima dan keenam, tetap pada tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Pada pembelajaran sebelum-sebelumnya, tentu anak-anak sudah tidak asing dengan yang namanya puisi ya. Dan anak-anak masih ingat kan bagaimana cara membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Baik, Ibu akan membacakan dulu puisi dengan judul Paman Datang. Nanti silakan anak-anak membaca sendiri ya. Paman datang. Kemarin paman datang. Pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya. Berkembang biak semua. Padaku, paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang, tidak terperi. Terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Nah, itu salah satu cara kita membacakan puisi. Jadi, gunakan intonasi, lafal, dan ekspresi yang tepat ya. Nah, dari puisi barusan dengan judul Paman Datang, kita temukan kosakata baru yang mungkin anak-anak juga belum tahu maknanya. Kita bahas bersama-sama ya. Dari kosakata yang terdapat dalam puisi Paman Datang. Yang pertama yaitu segala rupa. Apa sih maknanya segala rupa? Maknanya sama dengan berbagai jenis atau semua jenis. Nah, tadi di situ disebutkan ada segala rupa
sayur mayur. Jadi banyak sekali macam-macam sayur mayur yang ada di desa. Kata siapa? Kata paman. Nah, itu. Kemudian yang kedua yaitu ada kosakata berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Sama artinya dengan bertambah banyak atau ada regenerasi atau keturunan. Dan kosakata yang ketiga yaitu girang. Apa makna dari girang? Girang sama artinya dengan perasaan senang. Jadi anak-anak ibu ketika merasa hatinya gembira, senang, itu bisa disebutkan dengan kata-kata girang. Kata yang keempat yaitu terperi. Dari kalimat hatiku girang tidak terperi. Jadi hatinya itu senang sekali hingga tak terhingga. Jadi tidak terbatas gitu ya, maksudnya sangat senang sekali karena mau diajak atau dijanjikan oleh paman berlibur ke desa. Nah, di situ tadi membayangkan apa? Dia membayangkan sosok aku ini berada di sana, bisa mandi di sungai, kemudian bermain di sawah. Gitu ya. Dan kata yang terakhir, menggiring. Apa itu menggiring, Nak? Menggiring sama artinya dengan menghalau binatang ke suatu tempat. Nah, mungkin anak-anak pernah tahu, misal orang-orang, mungkin keluarga sendiri pernah menggiring bebek di kampung ya. Nah, itu jadi setelah dilepaskan di sawah, dia digiring untuk pulang menuju kandangnya. Nah, sosok aku dalam puisi tadi juga membayangkan menggiring kerbau ke kandang. Jadi, sosok aku pada puisi Paman Datang ini hatinya sangat senang karena dijanjikan paman untuk berlibur ke desa. Sampai sini anak-anak paham ya? Tadi anak-anak sudah belajar cara membaca puisi dengan intonasi yang tepat, lafal, dan juga ekspresi yang tepat. Kemudian juga sudah belajar menemukan kosakata baru dan dicari makna dari kosakata yang telah ditemukan. Sekarang coba Ibu ingin menguji keterampilan atau karya anak-anak yang dituangkan dalam sebuah puisi. Nanti silakan anak-anak membuat satu bait puisi saja, tidak usah terlalu banyak, dengan tema lingkungan. Silakan mencari inspirasi, mengamati lingkungan sekitar, nanti dituangkan dalam bentuk puisi dan ditulis pada kolom yang sudah disediakan. Tidak usah terlalu banyak ya, satu bait saja. Nah, ini ada gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia.
Nah, pada gambar Garuda Pancasila ini juga terdapat simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Di situ juga ada semboyan. Bagaimana bunyinya? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu, dua. Nah, itu ya. Jadi, anak-anak harus tahu. Kalau ditanya, apa lambang negara kita? Yaitu Garuda Pancasila. Nah, ini ada gambar kepala banteng. Ini simbol sila keberapa, Nak? Ya, simbol sila keempat. Kita ulas satu persatu ya. Ibu ingatkan kembali kalau sila pertama disimbolkan dengan bintang. Sila kedua, rantai. Sila ketiga yaitu pohon beringin. Dan sila keempat, kepala banteng. Yang terakhir yaitu padi dan kapas. Merupakan simbol dari sila ke-5. Pada pembelajaran sebelum-sebelumnya tentu anak-anak sudah mengetahui contoh-contoh penerapan dari beberapa sila, terutama sila pertama, kedua, ketiga. Di mana saja? Ada yang di sekolah, ada yang di rumah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Yang pertama, contohnya yaitu tidak memaksakan kehendaknya ketika bermain dengan teman. Nah, itu. Jadi ketika bermain dengan teman, gantian, tidak boleh egois. Itu salah satu cara kita menerapkan sila keempat pada saat berada di tempat bermain. Contoh yang kedua yaitu apabila dalam bermain terjadi perselisihan, maka diselesaikan dengan bijaksana. Tidak boleh diselesaikan dengan otot ya, marah-marah tidak boleh. Nanti ujung-ujungnya bertengkar. Akhirnya semuanya nangis, ya kan? Nah, itu tidak boleh. Jadi ketika ada perselisihan harus diselesaikan dengan baik. Karena sesama teman tidak boleh bertengkar, harus rukun. Contoh yang ketiga, hasil musyawarah yang didapatkan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ketika bermain bersama teman. Nah, ini misal anak-anak ini janjian bermain sama temannya. Oh, minggu ini kita bermain di tempat Benny ya. Nah, ternyata di sana sudah disepakati bermain di tempatnya Benny. Nah, misal ada teman yang namanya Edo. Dia tidak mau ke rumah Benny. Padahal kemarin sudah disepakati bahwa minggu ini bermain di rumahnya Benny. Nah, itu tidak boleh. Bagaimana dengan permainan yang misal ada alat-alatnya? Nah, setelah dipakai, nah itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena kita sudah memakai, kita harus juga bertanggung jawab. Jadi, misalkan bermain menggunakan beberapa alat ataupun permainan harus dikembalikan ke tempatnya dan ke pemiliknya. Tidak boleh tiba-tiba anak-anak itu suka sama satu barang terus diambil, itu tidak boleh ya. Jadi itu bukan hak milik kita.
Pokoknya selesai memakai harus dikembalikan ke tempat yang semula. Yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu bermain dengan adil. Jadi gantian. Nggak boleh menang sendiri. Semuanya harus merasakan. Nah, contohnya seperti Benny sudah memakai piano. Oh, sekarang waktunya Edo. Nah, itu Benny juga harus mengalah. Tidak boleh Benny terus. Nah, Edo tidak kebagian bermain piano. Nah, itu adalah contoh-contoh penerapan sila keempat di tempat bermain. Sampai sini anak-anak paham ya? Benny dan temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Benny akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Benny dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata musyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, ini salah satu contoh penerapan sila keempat saat ada di sekolah. Jadi ketika suatu keputusan itu menyangkut orang banyak, perlu dimusyawarahkan. Seperti di dalam kelas, pasti setiap kelas memiliki ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Nah, itu perlu didiskusikan untuk mencapai kata mufakat atau keputusan bersama. Nah, ini ada teks tentang pemilihan ketua kelas. Ibu bacakan dulu ya. Nanti anak-anak juga ikut membaca. Pada hari ini, kelas Benny bermusyawarah. Benny dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah, didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya, Benny dan temannya memilih ketua dan wakil ketua. Caranya dengan musyawarah lagi. Akhirnya yang terpilih Udin. Udin sebagai ketua kelas. Edo menerima dengan legowo. Baik, untuk melatih pemahaman anak-anak memahami teks bacaan, kita bahas bersama-sama ya. Kita jawab pertanyaan yang ada di buku tema 5, subtema 3 pada halaman 155. Pertanyaan yang pertama. Apa yang dilakukan Benny dan temannya? Jawaban yang tepat yaitu bermusyawarah untuk menentukan ketua kelas. Nah, ada jawabannya di teks. Ada ya, Nana? Pertanyaan kedua. Sebutkan nama calon ketua kelas yang terpilih. Siapa tadi yang terpilih? Ada 2 kandidat tadi. Namanya siapa? Ya, Udin dan Edo. Anak-anak sambil menulis ya, biar tidak lupa. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana hasil musyawarah yang dilakukan? Ya,
Jawaban yang tepat yaitu Udin terpilih menjadi ketua kelas. Ya, tadi kandidatnya ada 2, Udin sama Edo. Ternyata hasilnya Udin yang terpilih menjadi ketua kelas. Dan Edo menjadi wakil ketua kelas. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang keempat. Apakah Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas? Kira-kira jawaban yang tepat yaitu iya, ternyata Edo menerima dengan legowo. Anak-anak tahu artinya legowo itu apa? Jadi, legowo itu sama artinya dengan menerima dengan lapang dada. Jadi ikhlas, walaupun Edo itu tidak terpilih menjadi ketua, tetapi Edo menerima dengan ikhlas atau dengan lapang dada. Paham ya, anak-anak? Pertanyaan yang terakhir yaitu mengapa kegiatan musyawarah perlu dilakukan? Berikan alasanmu. Nah, ini anak-anak boleh menjawab sesuai dengan pemikiran masing-masing ya. Ibu bantu, kenapa kok musyawarah itu perlu dilakukan? Nah, jawabannya yaitu supaya tercapai sebuah kesepakatan yang bisa diterima oleh semua orang dan tidak terjadi perselisihan. Karena ketika musyawarah itu sudah mencapai keputusan atau kesepakatan, nah itu semuanya sudah diharapkan diterima dengan lapang dada atau tadi sama artinya dengan legowo, ikhlas. Gitu ya anak-anak ya. Sudah paham semuanya? Nah, tadi sudah belajar tentang contoh-contoh penerapan sila keempat Pancasila. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan. Apakah kamu pernah bermusyawarah? Anak-anak pernah bermusyawarah? Tuliskan pengalamanmu tersebut. Ceritakan di depan kelas. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak misalkan pernah bermusyawarah, entah itu di rumah, entah itu ketika anak-anak bermain di rumah teman, entah itu di sekolah, kapanpun, misal anak-anak pernah melakukan yang namanya bermusyawarah, nah itu diceritakan ya pengalamannya, tidak usah banyak-banyak, ceritanya singkat saja. Nanti ditulis pada kolom yang sudah disediakan. Kalau pada buku paket itu terdapat di halaman 157. Dikerjakan ya. Baik, kita sampai pada pembelajaran yang ke-6. Nah, ini sama seperti tadi, kita membaca puisi bersama-sama dengan judul Nyiur Hijau, ciptaan R. Maladi. Nyiur hijau di tepi pantai, siar-siur, daunnya melambai, padi mengembang, kuning merayu, burung-burung bernyanyi gembira, tanah airku, tumpah darahku, tanah yang subur, kaya makmur, tanah airku, tumpah darahku, tanah yang indah, permai nyata.
Nah, itu adalah puisi dengan judul Nyiur Hijau ciptaan Bapak Maladi. Baik, sebelumnya kita sudah membaca bersama-sama puisi dengan judul Nyiur Hijau. Nah, mungkin di sini anak-anak ada beberapa yang sudah memahami, ada yang belum. Ya kan? Seperti pada pembelajaran kelima, setelah kita membaca puisi, maka kita juga harus mengetahui makna dari puisi tersebut dengan menemukan kosakata baru yang mungkin belum diketahui oleh Ananda. Kita bahas bersama-sama ya. Untuk kata yang pertama, nah ini sudah ada contohnya, yaitu merayu. Nah, apa itu artinya merayu? Pada syair puisi Nyiur Hijau. Jadi, merayu itu artinya sama dengan memikat atau menarik perhatian, memikat hati ya. Pada liriknya yaitu ada padi mengembang kuning merayu. Jadi di situ dijelaskan bahwa ketika kita melihat padi yang sangat sudah mengembang itu kemudian berwarna kuning, nah itu ada perasaan senang, ada perasaan tertarik untuk melihat padi yang menguning. Nah, itu yang dijelaskan dalam puisi. Untuk kata yang kedua kita tulis kata nyiur. Ayo, tadi siapa yang sudah membaca puisi tapi tidak tahu artinya nyiur? Nyiur adalah sama dengan kelapa. Nyiur hijau, kelapa hijau, gitu ya. Yang ketiga, kita tuliskan kata-kata siar-siur. Nah, apa sih Bu siar-siur itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, siar-siur itu sama seperti mendesing-desing. Dan ini membicarakan tentang angin. Kalau pada teks itu siar-siur daunnya melambai. Jadi anak-anak mungkin pernah ya di rumah menjumpai, entah di rumah, di sekolah, pernah mendengar daun yang sedang diterpa oleh angin. Nah itulah yang disebut siar-siur. Daunnya melambai. Jadi seperti mendesing gitu ya. Yang keempat, kata makmur. Nah, apa itu kata makmur, Bu? Artinya sama dengan serba kecukupan. Kalau pada syairnya itu tanah yang subur, kaya, makmur. Jadi di Indonesia ini tanahnya itu mayoritas itu subur dan kaya akan sumber daya alam. Jadi semuanya tercukupi. Rakyatnya makmur. Nah, gitu ya. Kata yang terakhir kita tulis permai. Permai itu artinya sama dengan indah. Itu ada beberapa kata yang kita temukan. Atau dengan kata lain kosakata baru. Sampai sini anak-anak paham ya? Baik, kita belajar tentang matematika sekarang. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Cermati cerita berikut. Panjang kaki Penny 22 cm. Panjang kaki Edo 24 cm. Panjang kaki Siti 20 cm. Kaki Edo lebih panjang dari kaki Penny. Nah, kalau seumpama diurutkan dari yang terkecil, dari yang terpendek hingga yang terpanjang, berarti yang paling pendek kakinya siapa?
Ya, kakinya Siti. Berapa senti? 20 senti. Untuk urutan yang kedua, kakinya Beni lebih panjang 2 senti daripada Siti, yaitu 22 cm. Dan yang paling panjang kakinya Edo, 24 cm. Jika dibandingkan Beni, kaki Edo selisih 2 cm. Namun kalau dibandingkan dengan Siti, selisih 4 cm. Nah, ini ada gambarnya. Jadi ketiga anak ini ketika mengukur di depan kelas ya. Nah, mungkin kita masih belum bisa melakukannya. Karena masih harus belajar di rumah. Itu kaki Edo, kaki Beni sama Siti ketika dia disuruh oleh Bu Guru untuk mengukur di depan kelas. Kaki Beni lebih panjang dari kaki Siti. Urutan panjang kaki dari yang terpanjang ke terpendek adalah Edo, Beni, dan Siti. Sampai sini anak-anak sudah bisa membandingkan ya. Jadi mana kaki yang terpanjang, kaki yang terpendek ya. Dari pengukuran yang sudah dilakukan. Pada buku tema halaman 164 ini seharusnya anak-anak mengukur bagian tubuh dengan temannya. Nah, berhubung kita masih harus belajar di rumah, maka kegiatan ini tidak dilakukan dengan teman. Namun, nanti silakan anak-anak melakukan kegiatan pengukuran ini dengan keluarga di rumah. Nah, ini adalah bagian tubuh yang akan diukur. Misalkan di rumah ada ayah, kemudian ada ibu, ada Ananda sendiri, kemudian misalkan Ananda memiliki kakak, juga diukur. Kemudian adik juga boleh. Nanti bagian tubuh mana saja yang diukur, Bu? Yang pertama yaitu panjang kaki. Jadi nanti silakan dilakukan bersama-sama. Diukur itu panjang kaki ayahnya berapa senti, ibunya berapa senti. Misal adiknya, kakaknya, gitu ya. Nanti hasil pengukurannya ditulis di buku tulis ya, Nak. Bagian yang pertama yang diukur yaitu panjang kaki, yang kedua panjang lengan, yang ketiga lingkar pinggang, yang keempat lingkar perut, dan yang terakhir yaitu punggung. Nah, nanti ini tugasnya anak-anak di rumah ya. Silakan melakukan pengukuran bagian tubuh untuk beberapa anggota keluarga yang ada di rumah. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, tadi kalau sudah datanya lengkap semua, hasilnya sudah ditulis, semua anggota keluarga sudah diukur, nanti ditulis di kolom tadi ya. Kemudian dilanjutkan untuk melengkapi beberapa pertanyaan. Nah, ini nanti sekalian ditulis di buku tulis ya. Lengkapilah kalimat berikut. Sesuaikan dengan hasil pengukuranmu. Urutkan dari yang terpendek hingga terpanjang. Nanti diukur, ditulis ya. Yang pertama panjang kakinya berapa, panjang lengannya berapa, panjang lingkar pinggangnya berapa, panjang lingkar perutnya berapa, dan yang terakhir yaitu panjang punggung. Bu, nanti bagaimana cara menulisnya? Nah, ini anak-anak tidak usah bingung. Ibu berikan contoh di bawah, silakan diperhatikan. Nah, ini untuk panjang kaki ya.
Misalkan panjang kaki, ternyata saya, yaitu anak-anak sendiri itu paling pendek. Nah, berapa? Misal pengukurannya 65 cm. Nah, itu ditulis dulu. Oh, ternyata yang lebih panjang urutannya yaitu ibu, 70 cm. Nah, ditulis di sebelahnya. Kakak 80 cm. Dan yang terpanjang ternyata ayah 90 cm. Nah, ini nanti cara mengerjakannya ya. Ibu sudah memberikan contoh, silakan ditulis sesuai dengan data yang sudah diperoleh, data yang real dari pengukuran bagian tubuh anggota keluarga di rumah. Dikerjakan dengan baik ya, Nak. Nah, ini ada gambar burung Garuda. Masih ingat kan tadi? Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Terdapat semboyan juga simbol-simbol dari sila Pancasila. Tadi kita sudah belajar tentang simbol sila keempat. Apa tadi? Ya, kepala banteng. Itu simbol sila keempat. Kalau sila pertama simbolnya apa? Ya, bintang. Kalau rantai, simbol dari sila keberapa? Ya, benar. 2. Nah, kalau pohon beringin, itu adalah simbol dari sila ketiga. Nah, sekarang ada padi dan kapas, yaitu simbol dari sila kelima Pancasila. Ini anak-anak juga harus hafal loh ya. Beberapa simbol dari sila Pancasila, kemudian lambang negara juga harus tahu. Nanti kalau ditanya simbolnya apa juga harus tahu ya. Paham ya anak-anak? Nah, ini terakhir yaitu tentang contoh penerapan sila kelima Pancasila. Tadi kita sudah belajar beberapa contoh penerapan sila keempat Pancasila saat di tempat bermain. Nah, sekarang dengarkan dulu, perhatikan baik-baik ya. Sebutkan sila kelima Pancasila. Nah, bagaimana bunyinya? Sambil diingat, kita ucapkan bersama-sama ya. Kita urut dari sila pertama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu. Anak-anak juga harus hafal. Nah, itu. Sila kelima dilambangkan dengan apa tadi? Padi dan kapas. Nah, sekarang sila ini hubungannya dengan sikap adil. Tadi bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil itu terhadap semua orang, tidak boleh pilih kasih. Nah, sekarang contohnya bagaimana, Bu? Contoh sikap adil adalah yang pertama, hormat kepada anggota keluarga. Jadi, ke semua anggota keluarga itu harus hormat. Terlebih kedua orang tua. Tidak boleh kalau dinasihati itu malah membantah, bahkan menjawab. Itu tidak boleh, ya. Yang kedua, senang dengan buatan teman. Jadi misal teman itu punya karya, tidak boleh diejek. Nah, kita harus
memujinya. Walaupun mungkin menurut Ananda itu kurang, tapi kita bagaimana cara kita menghargai? Nah, itu salah satunya dengan sebuah pujian. Kalau misalkan anak-anak punya pendapat, nah gitu, boleh disampaikan. Tapi dengan cara yang baik-baik. Tidak boleh langsung menghina ataupun mengejek karya dari teman. Gitu ya. Yang ketiga, baik kepada semua teman sekelas. Nah, ini yang biasanya sering terjadi di kelas. Baiknya itu cuma sama teman yang disuka. Nah, itu enggak boleh. Jadi semuanya itu harus rata. Ke semua teman sekelas harus berbuat baik. Nanti biasanya itu ya, anak perempuan tuh sukanya geng-gengan. Nah, itu baiknya cuma sama gengnya aja. Nah, itu enggak boleh. Jadi semuanya itu harus sama, rata, baik perempuan ataupun laki-laki semua harus berbuat baik. Yang keempat, ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman. Nah, ini misalkan anak-anak ibu pasti ya di kelas ini ada yang pengetahuannya lebih. Nah, itu enggak boleh disimpan sendiri. Jadi kita harus berbagi. Apalagi sebuah ilmu loh, Nak. Jadi kita harus maju bersama teman tuh maksudnya kalau misal Ananda bisa, kita harus mengajari teman yang lain yang sekiranya mungkin belum bisa. Nah, itu diajari. Oh, misal ada teman, Beni ini caranya bagaimana? Nah, itu harus dikasih tahu sesuai dengan apa yang diketahui. Tidak boleh bilang gini, Beni caranya gimana? Ya nggak tahu, cariin sendiri. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus maju bersama-sama dalam hal yang baik, gitu ya maksudnya. Jangan maju bersama-sama dalam hal yang tidak baik. Nanti misal disuruh berkelahi semuanya maju. Nah, itu enggak boleh. Jadi kalau ada yang berkelahi, nah bagaimana sikap yang harus diambil? Ya harus dilerai. Tidak boleh malah ikut membantu berkelahi. Itu namanya tindakan kekerasan, itu enggak boleh. Dan ke semua teman harus adil, disamakan. Hampir sama seperti yang contoh ketiga tadi ya. Kesemuanya harus adil. Yang terakhir yaitu saling menolong ke semua orang. Nah, itu tadi siapapun ketika Ananda melihat orang butuh bantuan harus ditolong. Tidak boleh diacuhkan, didiamkan. Ada temannya yang jatuh, bukan malah ditolong, tapi biasanya anak-anak ini menertawakan dulu. Nah, itu tidak boleh. Kebiasaan yang buruk seperti itu harus dihilangkan. Ketika ada temannya jatuh, ya segera ditolong. Jangan ditertawakan. Itu namanya apa itu? Gak boleh ya pokoknya. Sampai sini anak-anak paham ya? Nah, alhamdulillah pembelajaran pagi ini telah usai. Ibu harap semuanya memahami apa yang Ibu sampaikan. Dan untuk tugas-tugasnya juga dikerjakan dengan baik ya. Nanti misalkan anak-anak Ibu menemui kesulitan, boleh tanya ke keluarga di rumah, gitu ya. Tetap semangat belajar walaupun di rumah. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.